Terima kasih Bapa. Terima kasih. Tanpa salib-Mu Tuhan, hari ini kami tidak berarti. Tanpa salib-Mu Tuhan, hari ini kami tidak ada apa-apanya. Amin. Tapi kami bersyukur lewat pengorbanan-Mu, lewat perjuangan-Mu, kami boleh memanggil Engkau ya Aba, ya Bapa. Amin. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Saatnya kami akan duduk diam mendengarkan kebenaran firman. Amin. Kami siap diajar, kami siap ditegur, kami siap dibimbing. Amin. Agar kami boleh sempurna seperti Engkau Haleluya. Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang sempurna. Amin. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Inilah hamba-Mu yang Tuhan izinkan, yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Biar kiranya urapan Tuhan dari tempat yang maha tinggi boleh memenuhi hati dan kehidupan kami. Amin. Sehingga setiap kata dan kalimat hanya mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Mengagungkan nama Tuhan. Karena hanya Engkau yang patut dipuji dan dipuja Tuhan. Berfirmanlah, berfirmanlah. Kami siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Salam. Salam. Waduh, suaranya kencang karena saya habis makan. Jadi suaranya kencang begitu. Haleluya. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih, kami merasa tersanjung bisa ada di tengah-tengah Bapak Ibu saudara sekalian. Kami datang di Jakarta, ada 4 orang. Mari Pak Anju, bangkit berdiri. Ya, ini Pak Anju. Seorang gembala, ya, didampingi oleh tulang rusuknya, silakan, ya, puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, kalau saudara mau Holy Land, hubungi beliau, ya, Transpirit, ya, Israel, harga yang murah, promosi lagi, ya, rekan saya Pak Tobing, ya. Puji Tuhan. Ya. Beliau sebagai gembala dan juga sebagai direktur teologi. Sekolah teologi Elizabeth Ibu, siapa? Samuel Elizabeth. Iya. Di Jakarta. Jadi kalau ada Bapak Ibu punya anak-anak pengen sekolah Alkitab, silakan hubungi. Iya. Akan dididik menjadi orang-orang yang luar biasa. Iya, karena orang bilang tak kenal tak sayang. Ya, supaya saya disayang, makanya saya kenalin dulu teman-teman dulu. Ya. Dan saya sendiri pendeta Eli dari Tampu Bolon. Ya. Saya punya istri dari Bali, jadi Boru Silitonga. Makanya saya manggil Amang, manggil si Matua itu. Jadi istri saya Boru Silitonga karena mama saya Boru Silitonga. Ya. Dan saya punya seorang putri 1. Dan sudah punya anak, jadi saya sudah punya cucu. Puji Tuhan, saya sebagai gembala di Jakarta. Dan kehadiran kami di tempat ini, kami akan mengadakan rapat koordinasi, di mana tempat ini akan dikunjungi oleh Bapak Gilbert Lumendong, khususnya di Batam, pada tanggal 17 Mei. Jadi kita akan mengadakan koordinasi, persiapan sejauh mana BPD sudah mempersiapkannya. Namun sebelum rapat, kami diberikan kesempatan untuk melayani seperti pada sore hari ini. Oleh sebab itu saya mengucapkan terima kasih kepada Amang yang sudah memberikan kesempatan untuk saya menyampaikan firman Tuhan pada siang hari ini. Saya sebagai gembala di GBI Jemaat Volker dan 25 tahun saya menggembalakan. Dan saya juga 2 tahun lalu saya masih aktif sebagai pegawai negeri sipil di Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Peternakan. Jadi saya suka kalau tugas ini ke Karimun karena di sana banyak daging ilegal. Iya, jadi saya bertugas itu untuk memberikan pembinaan kepada masyarakat supaya jangan beli daging ilegal. Karena kita tidak tahu itu daging dari India atau dari mana.
tapi kebanyakan dari India. Karena sapi di India itu tidak dimakan, jadi dipeliharakan sembarangan saja. Itu sebabnya banyak penyakit antraks di sana, dan itu yang kita jaga. Itu banyak di Karimun. Ya, banyak ceritanya, kita masuk saja dengan firman Tuhan. Baik, firman Tuhan untuk kita sekalian pada saat siang atau menjelang sore hari ini, yaitu Holy Life Movement. Atau gerakan hidup suci. Gerakan hidup suci. Kita buka dalam Mazmur 24 ayat 3 sampai yang kelima. Mazmur 24 ayat 3 sampai yang kelima dikatakan begini. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan. Dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan. Dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Yang berbahagia adalah orang yang suka mendengar dan mau melakukan firman sampai Tuhan memanggilnya kelak. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, Tuhan tidak mencari orang yang sempurna. Karena tidak ada orang yang sempurna. Ya. Tuhan tidak mencari orang yang sempurna karena tidak ada yang sempurna. Tetapi Tuhan itu mau orang yang bersedia. Ya. Bersedia apa? Kalau itu orang bersedia, berarti dia mau berubah. Jadi Tuhan itu mencari orang yang bersedia untuk berubah. Hari-hari ini kita dikejutkan, beberapa tahun ini dikejutkan tiba-tiba teman kita yang tadinya kita ngopi bareng, tiba-tiba hilang lenyap. Karena COVID. Hilang. Baru kita bilang, aduh, baru semalam saya ngopi sama dia. Baru semalam. Dan itu bukan 1, 2, 3, 4. Menurut data itu banyak sekali korban COVID. Nah, di tengah-tengah situasi COVID seperti ini, banyak bermunculan gereja online. Ya, gereja online. Muncullah pengajaran-pengajaran lewat YouTube. Muncullah teologi baru. Yang asal menafsirkan, yang asal bicara. Nah, kami sebagai gembala tentunya harus membagari jemaat. Supaya jemaat itu tidak tergiring ke dalam arus pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Apalagi sekarang banyak jemaat yang enjoy dengan, wah saya nggak ke gereja, saya di rumah aja lewat online. Tujuan online itu bagus. Tujuan online itu positif. Asalkan betul-betul dilakukan dengan baik. Tetapi banyak yang salah memanfaatkan online. Handphonenya online. Orangnya lagi ngopi di sana. Saya mau katakan siapa yang dibohongin? Gembala dibohongin. Oh, si Tampu Bolon ikut dia kebaktian. Padahal ngopi di sana. Tapi saya percaya di sini nggak ada itu. Saya yakin di sini nggak ada satu. Ya. Ini kan problem buat gereja. Tetapi saya mau ingatkan. Sekali lagi Tuhan tidak mencari orang sempurna karena tidak ada yang sempurna. Kitab Roma katakan kita semua sudah hilang kemuliaan. Tidak ada seorang pun yang benar. Tetapi Tuhan itu mau mencari orang yang siap berubah. Saudara, yang pertama kali dibawa Tuhan Yesus ke surga itu siapa? Bukan pendeta.
bukan Eporus. Tapi yang pertama kali dibawa Tuhan Yesus ke surga itu penjahat. Iya kan? Dia bilang, Tuhan, kalau engkau ada di sana, bawalah aku ke sana. Yesus bilang apa? Hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku. Jadi yang dibawa itu bukan pendeta, penjahat, makanya jadi penjahat saja. Hah? Tapi penjahat yang seperti ini loh. Yang menggunakan kesempatan. Ya. Kita kalau nyanyi, hidup ini adalah kesempatan, air mata bergelinangan. Ingus keluar. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Padahal sesungguhnya itu kita lakukan. Kesempatan seperti apa? Sadar nggak kita, teman kita, saudara kita, yang tadi ngopi sama-sama tiba-tiba hilang. Hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita. Ya. Hari dikatakan oleh kitab Mazmur, dikatakan, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Artinya saudara yang kasih, ketika Tuhan memberikan kesempatan kepada kita sekalian, mari kita gunakan kesempatan itu. Untuk apa? Holy Life Movement. Belajarlah hidup suci. Karena hanya dengan kesucian itu kita bisa berjumpa dengan Dia. Karena Dia adalah Allah yang kudus. Dia adalah Allah yang suci. Dia berkata begini, aku pergi menyiapkan tempat bagimu. Sehingga di mana aku berada, di situ pun engkau ada. Artinya saudara yang kasih, Allah itu bertanggung jawab kepada kita loh. Allah tidak menginginkan seorang di antara kita tertinggal. Allah ingin semua kita terangkat bersama-sama. Karena Dia sudah menyiapkan tempat bagi kita. Tetapi saudara yang kasih, seiring berjalannya dengan waktu, ya memang Tuhan sudah menyelamatkan kita. Tuhan sudah menebus kita. Saya yakin ketika Tuhan berkata sudah selesai, saat itu dosa kita disucikan. Saat itu kita mendapatkan pengampunan. Tetapi kita kan masih berjalan. Hidup kita masih berjalan. Itu sebabnya Rasul Paulus ingatkan kepada kita. Jagalah keselamatan itu dengan takut dan gentar. Artinya, keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, kita harus jaga. Bagaimana kita menjaganya? Holy Life Movement. Belajar hidup suci. Untuk bisa mencapai kesucian itu perlu belajar. Tidak langsung kita langsung suci, tidak. Belajar. Rasul Paulus berkata dalam Filipi 1, 9 sampai 11 dikatakan begini. Dan inilah doaku. Semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar. Kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar. Dan dalam segala macam pengertian. Sehingga kamu dapat memilah apa yang baik. Supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih, Rasul Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Filipi, dia berdoa supaya kasihmu itu makin melimpah dengan pengetahuan yang benar. Untuk apa? Pengetahuan yang benar itu untuk kita bisa hidup suci.
Jadi saya ingatkan, untuk kita hidup suci itu kita memiliki pengetahuan yang benar. Belajar. Di depan gereja saya itu ada masjid. Besar. Kemarin kami buka puasa bersama. Gereja menyiapkan nasi bungkus, buka bersama dengan kamu hebat. Di rumah saya samping masjid. Lagunya bagaimana? Belajar di waktu pagi, bagai mengukir di atas pasir. Lagunya begitu kalau ibu-ibu, kalau udah nyanyi tuh hari Sabtu, kan dia hari Sabtu. Kalau WBI-nya hari Sabtu dia. Kencang sekali. Ya. Kebaktiannya kencang sekali. Mengingatkan saya, belajar. Nah untuk hidup suci itu belajar. Rasul Paulus ingatkan, dia berdoa kepada jemaat yang ada di Filipi. Makin melimpah dalam pengetahuan yang benar. Apa itu pengetahuan yang benar? Kebenaran itu adalah firman Tuhan. Jadi untuk kita memiliki pengetahuan yang benar, baca handphone sucimu. Jangan handphone yang dilihat yang lain-lain. Tapi Alkitabnya versi apa aja ada di handphone kita. Tapi enggak kita baca. Mendingan di-delete saudara yang kasih. Penuhin, bikin berat aja. Ya. Orang enggak dibaca. Kebenaran itu adalah firman. Pada mulanya adalah firman dan firman itu adalah Allah sendiri. Nah inilah yang dirindukan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Supaya kita memiliki pengetahuan yang benar. Nah ketika kita memiliki pengetahuan yang benar dalam segala macam pengertian. Sekarang banyak pengajaran-pengajaran yang tidak jelas. Lewat YouTube, lewat macam-macam. Saya menghimbau kepada sekolah-sekolah teologi nih. Mumpung ada direktur teologi di sini. Iya. Karena ini saya sedang menyelesaikan S3 saya mau mengangkat disertasi ini terlampau berat. Ya. Bagaimana perkembangan teologi akhir-akhir ini berkaitan dengan YouTube? Itu kan perlu kita kaji. Itu kalau ada mata kuliah khusus itu luar biasa. Karena kan teologi berkembang seiring dengan jalan, dengan waktu. Nah sekarang dengan YouTube, saya berkata sama teman-teman saya, sekarang kan banyak di YouTube nih, yang tiba-tiba terkenal khotbahnya. Wah, banyak sekali, pengikutnya banyak sekali. Ya, banyak sekali. Saya udah 25 tahun jadi pendeta. Enggak ada yang ngikutin tuh. Banyak sekali muncul. Nah, ini analisa saya. Ini analisa saya pribadi. Satu saat orang-orang seperti ini, dia akan buka gereja besar-besaran di Jakarta. Di Kelapa Gading kah? Di Tangerang kah? Wah, akhirnya apa? Orang-orang yang di YouTube itu kan, dia udah buka di sana, dia buka, kita ke sana yuk, berbondong-bondong, berbondong. Tapi itu hanya sebentar. Itu hanya sebentar. Karena orang itu datang hanya ingin melihat artis. Tetapi saya berharap kita harus tertanam di gereja lokal kita. Ini saudara yang kasih. Kita harus menjadi jemaat yang militan yang tertanam di gereja kita. Yang pengajarannya jelas, dogmanya jelas, teologinya jelas. Ini loh. Rasul Paulus mengingatkan kepada kita semua dalam segala macam pengertian sehingga kamu dapat memilah apa yang baik. Artinya kalau kita memiliki pengetahuan dan kita bisa tahu segala macam pengertian, kita bisa tahu mana yang baik, mana yang tidak. Kita bisa mengerti mana yang baik dan tidak oleh karena kebenaran memenuhi kehidupan kita. Tanpa kebenaran itu, kita tidak bisa berbuat apa-apa.
Lalu dikatakan, sehingga kamu dapat milah apa yang baik. Supaya apa? Kamu suci. Supaya kita suci itu kita harus bisa memilah baik. Mana nih pengajaran yang baik? Mana nih? Di tempat saya itu sedang lagi rame-ramenya Iin Cipto. Itu, waduh. Selama 2 tahun kami ibadah lewat apa? Online. Jemaat banyak yang menyeberang. Lompat pagar. Tapi saya bersyukur. Begitu tahun ini. Saya mengajarkan teologi GBI. Saya bedah. Saya buka buku teologi GBI. Saya ajarkan kepada mereka tentang kedatangan Kristus. Tentang tanda-tanda zaman. Karena ini kan sekarang pada ngetren. Untuk menyedot. Oh. Tentang akhir zaman. Tentang akhir zaman. Ya. Saya mengingatkan. Jangan kita jadi panitia akhir zaman. Panitia kan sosialisasi, ayo akhir zaman. Tapi jadilah orang yang mau masuk dalam pernikahan anak domba. Orang yang bisa masuk dalam pernikahan anak domba adalah orang yang suci hatinya. Itu loh. Dalam Lukas 12 ayat 54 sampai yang ke-56, Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya dan kepada orang banyak. Apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata akan datang hujan. Dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata hari ini akan panas, terik. Dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dapat dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Kita bisa menilai, wah kalau ini akan hujan, wah kalau ini akan panas. Tapi kita tidak bisa menilai kapan akhir zaman itu. Ya. Memang firman Tuhan katakan tidak ada seorang pun yang tahu. Tidak ada. Kecuali Bapa yang tahu. Tetapi saudara yang kasih, kalau kita sebagai jemaat Tuhan memiliki kebenaran, kebenaran kita dicukupi, kita punya pengertian, saya percaya kita akan tahu kapan Yesus datang. Tanda-tanda zaman sudah semakin jelas. Dari saya anak sekolah minggu, guru sekolah minggu saya bilang katanya, jangan nakal ya, Tuhan Yesus mau datang. Jangan nakal ya, Tuhan Yesus mau datang. Sampai saya jadi gembala 25 tahun sekarang Tuhan Yesus gak datang. Lalu saya katakan, guru sekolah minggu pembohong. Begitukah? Tidak. Dia tahu kapan yang waktu tepat datang. Dia tahu sudah yang kasih. Tetapi tanda-tanda zaman itu sudah semakin jelas dikatakan. Di dalam Matius 24 ayat 5. Bahwa nabi-nabi palsu, Mesias palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Bukankah hari-hari ini saudara yang kasih. Banyak pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Kalau Bapak Ibu saudara tidak dilengkapi oleh kebenaran. Saudara akan terombang ambing. Yang akhirnya apa? Sia-sialah ibadah kita. Sia-sialah pengorbanan kita. Yang kedua tanda-tanda zaman deru perang, korban, kabar tentang peperangan. Bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Matius 24 ayat 6 sampai yang ke-7. Baru Ukraina kemarin diserang sama Rusia. Harga minyak naik. Bingung orang semuanya. Wah ini gara-gara Ukraina nih agro. Ya kan? Ada lagi seperti itu. Tanda-tanda kedatangan Tuhan semakin jelas. Tetapi kalau kita tidak mengerti tentang kedatangan Tuhan, tanda-tanda kedatangan Tuhan, maka kita juga akan diombang-ambingkan dengan pengajaran-pengajaran seperti ini. Sekarang mereka sudah jelas berani terang-terangan, saudara yang kasih. Ya, lewat YouTube, berani terang-terangan. Jadi saya mau ingatkan kepada jemaat Tuhan, ayo kita harus belajar hidup suci. Belajar hidup berkenan di hadapan Tuhan.
Supaya apa? Supaya kita semakin peka, supaya kita semakin mengerti. Kapan Tuhan Yesus datang? Tidak ada seorang pun yang tahu dia datang seperti pencuri. Tetapi kalau kita hidup suci, saya percaya Tuhan yang akan memberikan pengertian kepada kita sekalian. Karena kita akan dekat dengan Dia. Tuhan hanya dekat dengan orang yang suci hatinya. Saudara, saya kan punya cucu nih. Umurnya 8 bulan. Tadi kita cerita-cerita lah kemarin. Ya. Waduh, tadi pagi lah cerita-cerita sambil sarapan. Saya lebih sayang cucu sama anak. Dulu saya nggak percaya. Ini orang-orang bohong aja. Ternyata begitu saya punya cucu, waduh, belum diminta saya udah kasih. Saya beli sepatu kegedean, saya bilang bagus. Padahal kegedean. Saya beli celana kegedean, bagus. Dulu anak saya, Pak beli ini, ntar tunggu ada duit. Ya. Ntar, tapi sama cucu, waduh. Jangan coba-coba dibikin nangis cucu saya. Marah saya. Ya Pak Tobing ya? Wah. Ya, saya bilang, wah ternyata bener ya. Orang akan lebih sayang cucu sama anaknya. Waduh. Jadi saya mengalami. Saudara yang kasih. Lalu dibilang, bagaimana Tuhan kita ya? Kasih sayangi sama kita. Wah, lebih saudara yang kasih. Kalau kita memiliki hati yang suci, hidup yang suci, hidup yang berkenan, belum kita minta Tuhan sudah kasih. Amin. Iya. Karena dia tahu apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Asalkan kita hidup suci, kita mau hidup berkenan di hadapan Dia. Wah, Dia yang berjanji tidak pernah mengingkari janjinya. Saudara yang kasih, saya ini bukan penginjil. Tiba-tiba Om Gilbert datang ke tempat saya, ke Tanjung Priuk. Dia khotbah di rel kereta api. Saya bilang, bro, bikin apa ini? Udah bro, ikutin saya. Khotbah di rel kereta api. Wah, dia khotbah. Wih, saya lihat, waduh kaget saya. Begitu dia pulang, bro, jadi penginjil ya, jadi penginjil ya. Saudara yang kasih, saya ini jadi gembala, bukan penginjil. Tapi apa alasan saya, apa dasar saya untuk menolak? Itu pimpinan saya. Walaupun teman, itu pimpinan saya. Apa dasar saya untuk menolak otoritas? Siap komandan. Siap komandan. Karena, waduh saya berhutang sama Tuhan. Saya berhutang sama Tuhan. Iya, saya ini sudah dibebas saudara yang kasih. Kan gak kelihatan kalau saya dibebas kan. Saya masih berenang itu, olahraga saya renang, 500 meter gak berhenti masih kuat. Saya sudah dibebas, ini udah dibelek, ini udah dibelek, sudah dibelek. Waktu itu saya berangkat ke Tanjung Pinang, ke Pinang. Waduh pakai kursi roda. Didorong. Saya menangis, waduh. Saya ini kan pegawai negeri. Naik pesawat ke provinsi-provinsi, gagah pakai rangsel begitu kan. Tiba-tiba saya pakai kursi roda, nangis saya. Wah habis udah di Tuhan. Udah. Saya dibawa ke Pineng, berobat di sana. Jam 10 masuk rumah sakit. Diperiksa sama dokter. Balik kanan, balik kiri, balik kanan kayak pisang goreng. Jam 2 selesai. Dokter bilang, Bapak tidak boleh pulang, harus bypass. Kaget lagi sih, no. Bypass. Waduh, kalau pendeta kan di sana dapat 50%. Tapi 50% masih 180 juta. Uang dari mana saya bilang? Waduh, saya bilang dokter berikan kesempatan saya dulu. Saya pulang ke Indo dulu, karena saya tidak bawa duit. Oke, saya kasih waktu 10 hari. Dia kasih obat sama saya.
Saya makan obat jam 2. Jam 4 saya khotbah di Pineng. Kuat saya khotbah. Tapi gembalanya jagain saya di belakang, takut tumbang. Pulanglah kami ke Indonesia. Waktu pulang, anak saya, istri saya senang-senang aja. Waduh, papa sehat, papa sehat. Dia nggak tahu penderitaan saya. Setiap mandi pakai gayung begitu, 5 gayung, ngos-ngosan saya. Saya ambil keputusan. Saya bilang, bawa saya ke harapan kita. Ngapain lagi? Udah bawalah. Masuklah ke harapan kita. Saudara yang kasih, saya ingat waktu itu habis ulang tahun istri saya. Istri saya 19 September, saya masuk tanggal 21. Berobat pertama tanggal 21. Tanggal 21 ketemu Dokter Tobing juga. Ya. Ketemu, balik lagi tanggal 23. Saya entah bagaimana, orang ribuan itu antri, saudara yang kasih. Ribuan itu antri. Tetapi dokter itu bilang, Bapak akan dioperasi bulan Maret. Wih, bulan Maret tahun depan Pak? Iya. Waduh, kelamaan dokter. Karena bulan Desember jadwal khotbah saya banyak. Oh Bapak pendeta? Iya saya pendeta. Oh yaudah, udah, nanti saya atur. Wah, tetapi saudara yang kasih, di saat itu, setiap jam 3 pagi, saya dibangunkan oleh Tuhan. Saya dibangunkan oleh Tuhan. Jadi saya nggak takut untuk menerima pisau operasi. Saya seperti nonton TV live. Ini loh yang akan terjadi. Padang gurun yang engkau hadapi ini. Saya melihat jelas, waduh, saya melihat jelas. Itu sebabnya saya tidak takut. Saya terlampau percaya. Saya nggak ngomong-ngomong sama keluarga kalau saya mau operasi. Saya ngomong waktu itu tanggal 9 Oktober ulang tahun Gereja Bethel Indonesia di GBI Soho. Istri saya tanya begini, Papa mau operasi, uangnya mana? Saya tersinggung. Karena ATM saya dia yang pegang. Kok kamu tanya saya sih? ATM kan kamu yang pegang, saya kan gak megang apa-apa. Kamu kira saya ngebohong? Kata bilang. Wah saya marah itu. Akhirnya saya ulang tahun GBI, saya gak ajak istri saya. Saya tinggalin di rumah. Iya. Sampai di sana saya berenung. Tuhan bilang, benar dia nanya, orang uang di ATM lu cuma 2 juta. Mau operasi cuma 2 juta. Waktu saya nangis. Ketemulah saya dengan gembala rohani saya, Bapak Pendeta Yori Tasik. Mertuanya Pak Japalin Marbun. Saya bilang, Om bantu saya dalam doa. Kenapa? Saya tanggal 11 besok mau dioperasi. Operasi apa? Bypass. Yang benar kamu katanya. Iya Om, tanggal 11. Waduh, akhirnya dia doa, diambil mic, dia berdoa. Disitulah teman-teman tahu kalau saya mau dioperasi. Tadinya gak ada yang tahu, saudara yang kasih. Masuklah saya ke rumah sakit dengan modal 2 juta. Saya bilang sama istri saya, kamu jangan kos di situ ya. Karena sebelumnya kami sudah survei, tempat kos 200.000 ya kan. Jangan kos, kamu ambil hotel di situ. Ada namanya Hotel Amaris. 1 malam 550. Dibilang uangnya mana? Itu uangnya. Dia lihat saya, gak yakin. Udah, sebelum kamu check in saya gak mau masuk. Dia check in ambil 2 malam. Udah, berapa malam? 2 malam. Oh puji Tuhan, saya masuk. Saudara yang kasih, malamnya dokter bilang begini. Bapak yang mau dioperasi karena ada 18 orang, tidak sadar selama 12 jam. Saya senyum, saya ketawa. Orang bilang, Bapak mau dioperasi? Iya. Yang benar katanya. Gak yakin. Nah akhirnya apa saudara yang kasih? Masuk ruang operasi. Saya pertama dipanggil. Wah, leader Tampu Bolon masuk. Udah bugil semuanya, nunggu kedinginan. Enggak masuk ke ruang operasi. Ada yang datang masuk, ada yang datang masuk. Akhirnya saya dapat belakangan dan ruangan yang paling jelek. Ruangan operasi bypass pertama rumah sakit harapan kita, kecil sekali ruangannya. Dibilang, Pak Elider, Bapak dapat di ruangan ini, gak apa-apa ya.
Tapi ruangan ini bersejarah karena ruangan ini yang pertama kali dipakai operasi bypass. Oh nggak apa-apa. Saya disuntik, hilang, nggak sadar. Waktu itu jam 9.48. Sadar-sadar saya udah ada pipa di sini semua, pipa di sini, pipa di kaki, pipa di sini semua. Waduh. Jadi saya bilang, gitu kan. Saya angkat tangan saya, ada dokter, Marga Ginting. Dia tahu, udah sadar. Oh dia tanya jam, dia jawab jam 14.58. Saya nggak sampai 12 jam. Dan jantung saya dikerjakannya begitu cepat. Malamnya sebelum di bypass dikatakan masuk ruang ICU 2 hari. Saya cuma 18 jam di ruang ICU. Dibilang masuk di ruang intermediate 2 hari. Saya cuma 1 hari di intermediate. Saya selesai. Saya bisa jalan. Waktu itu suster bilang, Pak mandi, saya mau dimandiin, saya mandi sendiri. Jangan Pak, saya mandi sendiri, saya bilang. Saya mandi sendiri. Setelah saya mandiri sendiri, saya jalan keliling, lihat kamar-kamar. Iya, keliling, lihat kamar-kamar. Wah, teman-teman saya yang dioperasi, aduh mama. Saya bilang, lu jangan bikin susah istri lu. Nangis begitu, sehat ayo. Dia bilang, Pak Eler udah operasi? Udah, yang benar saya buka dada saya ini. Kok bisa jalan? Gak tahu. 3 hari bisa jalan. Saudara yang kasih, kenapa? Karena saya terlampau yakin. Saat itu saya belajar hidup suci di hadapan Tuhan. Hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tayangkan, ini loh yang akan kau mawali. Saya tidak takut. Dengar baik-baik saudara yang kasih. Kalau kita hidup suci, hidup berkenan. Yang tidak engkau minta, itu yang Tuhan berikan kepadamu. Dia adalah jawaban, dia Tuhan yang tidak mengecewakan. Tapi dia adalah Allah yang pasti. Untuk membuktikan keperkasaannya kepada kita sekalian. Yang akhirnya dia yang ragu. Tidak ragu lagi. Yang bimbang. Tidak bimbang lagi. Saudara-saudara yang kasih. Singkat cerita. Saya mau ikut rehab. Rehab 2 minggu. Belajar jalan, belajar main bola, belajar rehab. Naik sepeda. Ya, waktu saya rehab hati gembala itu muncul. Ada orang yang gak masuk. Ayo Pak, jalan Pak, semangat. Naik sepeda, ayo Pak semangat. Rupanya ada yang perhatiin saudara yang kasih. Rupanya ada yang perhatiin. Tes lah kami setelah itu. Tes kesehatan semua. Saya terbaik. Dapat honor. Dari rumah sakit harapan kita dapat honor waktu itu 780.000. Selama 2 bulan. Apa nih Pak? Bapak kami perhatikan memberikan motivasi. Memberikan semangat kepada teman-teman. Dan ini kami perhatikan. Dapat honor saudara yang kasih. Istri saya hampir 1 bulan di hotel. Saya bilang, Mah hotel udah dibayar? Udah. Begitu kami check out dari rumah sakit. Berapa bayarnya? 0. Ya. Kalau bukan Tuhan siapa? Jadi apa alasan saya ketika saya diperintahkan Tuhan jadi penginjil untuk saya menolak? Sekalipun saya bukan penginjil. Saya tidak punya alasan karena ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya. Waktu istri saya check out dari rumah sakit, dari hotel. Mah, periksa ATM kamu. Diperiksa ATM-nya. Saldonya 37 juta. Dari 2 juta. Udah bayar hotel, saya makan konro di hotel, bayar pakai itu semua. Masih ada 37 juta. Saya bilang, kalau bukan Tuhan siapa? Saya bilang sama istri saya, kamu jangan ragukan Tuhan saya. Nangis istri saya. Tuhan itu bertanggung jawab loh kepada orang-orang yang suci. Tuhan bertanggung jawab kepada orang yang berkenan. Jadi mari kita belajar hidup suci. Belajar hidup berkenan. Supaya kasih anugerah Tuhan boleh berlimpah atas kehidupan kita. Yang akhirnya apa? Lewat semua itu kita memiliki pengertian, pengetahuan tentang dia lebih dalam. Jangan kita nyanyi, lebih dalam lagi. Tapi kita nggak lebih dalam mengenal dia.
Hanya sekelupasnya aja, hanya kulitnya aja. Apa bedanya dengan orang seberang? Hah? Kita harus berbeda. Kita harus ada perubahan. Yesus kita adalah Allah yang perkasa, sanggup yang merubah, yang tidak ada menjadi ada. Jangan pernah engkau ragu, jangan pernah engkau bimbang. Asalkan engkau mau belajar hidup suci, Allah akan berkenan atas apa yang engkau kerjakan. Iya. Jangan pernah khawatir, saudara yang kasih. Jangan pernah kita bimbang. Jadi saya nggak punya alasan, nggak punya dasar untuk saya menolak. Diperintahkan dengan otoritas. Nggak ada, saudara yang kasih. Itulah Allah kita. Itulah Allah kita. Nah, saudara-saudara yang kekasih. Doa Rasul Paulus untuk jemaat di Filipi makin melimpah dalam kasih. Setelah pengertian makin melimpah dalam kasih. Saudara, kita tidak mungkin kita bisa melimpah dalam kasih kalau kita tidak memiliki hati yang suci. Karena kasih orang yang praktekkan hari-hari ini, dia ingin mengasihi sesuatu karena ingin sesuatu. Ya, kita mengasihi sesuatu karena kita menginginkan itu untuk menjadi milik kita. Tapi Tuhan tidak. Tuhan curahkan kasihnya kepada kita sekalian. Saat itu ketika dia berkata, sudah selesai. Kasihnya berlimpah kepada kita dan kita diselamatkan. You mau terima atau enggak? Terserah. Tuhan memberikan free will kepada kita. Memberikan kehendak bebas kepada kita. Tapi dia berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih dan berbeban berat. Aku akan berikan kelegaan kepadamu. Dia tetap terbuka. Sekalipun kau menolak kasih itu. Oh enggak, saya enggak menolak kasih itu. Sepanjang engkau tidak hidup dalam kebenaran. Sepanjang engkau tidak hidup dalam kesucian. Engkau menolak kasih Allah. Secara tidak langsung kita sudah menolak kasih Allah. Karena kematian Yesus tidak mungkin terulang. Kematian Yesus cukup satu kali. Untuk selama-lamanya. Saya pernah ditanya sama ibu gembala saya. Almarhum baru kemarin panggil. Dia panggilan saya itu panggilan yang indah. Dia panggil saya El. El, mana lebih mudah berkata dosamu sudah diampuni atau bangun, bangkit dan berjalanlah. Wih, mana yang lebih mudah ya? Mana yang lebih mudah ya? Saya terdiam. Waktu itu saya masih remaja, saya terdiam. Dia jawab begini, lebih mudah mengatakan bangkit, bangun dan berjalanlah. Karena Yesus mengatakan bangkit, bangun dan berjalan, tidak mau mengorbankan tubuhnya. Tetapi dia berkata dosamu sudah diampuni, itu mengorbankan tubuhnya. Saudara, artinya kematian Tuhan tidak terulang. Tidak akan terulang. Keselamatan itu sudah Tuhan berikan mutlak 100% kepadamu. Sekarang tergantung kita. Mau enggak kita menjaga keselamatan itu? Oh enggak, makanya orang Kristen sombongnya luar biasa. Aku pasti diselamatkan karena aku orang Kristen. Kristen tidak pernah menyelamatkan. Agama Kristen tidak pernah menyelamatkan. Kalung salib yang ada di kalungmu itu tidak akan menyelamatkan engkau. Tapi yang menyelamatkan, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dialah Yesus yang mati itu. Dialah yang menyelamatkan itu. Itu sebabnya kita harus percaya sungguh-sungguh kepada dia. Untuk kita membuktikan kita percaya sungguh-sungguh kepada dia. Kita harus memiliki hati yang suci di hadapan Tuhan. Kita harus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Oh Pak Pendeta udah suci, saya juga masih belajar. Saya juga masih belajar. Saya katakan Tuhan tidak mencari orang sempurna. Tapi Tuhan mencari orang yang mau diubahkan oleh Tuhan. Saudara, saya tidak tahu apa yang menjadi pikiranmu hari ini. Apa yang menjadi bebanmu hari ini. Apa yang menjadi persoalan hidupmu hari ini. Tapi dengar baik, Allah mengerti setiap persoalan hidup kita. Allah tahu apa yang kau perlukan. Satu ketika saya kena COVID satu keluarga.
Satu keluarga saya kena COVID. Malam tahun baru. Waduh, tanggal 30 saya periksa. Jam 5 pagi tanggal 31 dari rumah sakit. Pak, bapak satu keluarga kena COVID. Kaget saya, waduh kena COVID. Waktu itu kayak perang di Jakarta. Rumah sakit penuh. Akhirnya Pak Gilbert bilang, bro, pergi ke Mayapada, Lebak Bulus. Saya berangkat ke sana satu keluarga. Waduh, itu antri. Nggak dapat tempat. Saya di IGD itu nggak dapat tempat. Dokter bilang, udah bapak pulang dulu aja. Besok jam 8 pagi datang ke sini. Malam tahun baru. Akhirnya saya tidak pulang. Saya cari hotel yang dekat situ. Karena jam 8 harus balik. Wah, malam tahun baru kan mahal hotel di situ. Udah gak apa-apa lah. Kita berempat cari satu kamar, kita ngampar aja lah, saya bilang. Jam 8 harus sampai di rumah sakit. Bangun pagi tahun baru tanggal 1 Januari waktu itu saya ingat. Saya makan dulu untuk ketemu dokter. Waktu makan, rasa makan sudah gak ada lagi. Hilang semua. Waduh, saya menangis. Waduh, saya bilang gawat ini, Masuklah saya ke rumah sakit. Itu pun gak ada tempat juga, saudara yang kasih. Gak ada tempat. Tapi waktu itu ada seorang wanita telepon saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bilang, Waalaikumsalam. Ada apa mbak? Begini pak. Kami sudah siapkan tempat untuk bapak di Mayapada Bogor satu keluarga. Saya matiin, paling asuransi. Nawar-nawarin begini nih. Akhirnya kami masuk dalam, masuk RMI. Masuk. Anak saya waktu itu hamil 3 bulan. Itu yang membuat saya, aduh gimana nih ntar cucu saya nih. Waduh gimana nih. Pendeta juga khawatir, karena pendeta juga manusia. Khawatir, waduh gimana cucu saya tuh, gimana tuh. RMI, habis RMI, telepon lah wanita ini yang kelima kali. 5 kali. Pak, kami sudah siapkan. Saya bilang, mbak, tolong saya sedang sakit. Kalau mau beritakan hoax, udahlah, stop aja. Betul pak, oke kalau gitu bicara sama dokter nih. Dokter UGD, bicara sama dokter. Baru saya dipanggil, Pak Elidar, bapak disiapin tempat itu di sana, di Mayapada Bogor, mau nggak? Siapa yang kasih tempatnya? Pak Arif Salim, saya nggak kenal. Saya bilang nggak kenal. Tapi mau nggak bapak? Oke lah, kalau memang ada tempat. Tapi selesaikan administrasi dulu. RMI, 3 orang, karena anak saya hamil nggak RMI. 3 orang waktu itu 17.800.000. 17.800.000. Saya bilang sama anak saya, Kak, udah pak pakai kartu kredit aja. Ya udahlah. Kasih kartu kredit. Begitu saya kasih ke dia, pak udah ada yang bayar. Udah gak usah pak, ada yang bayar. Siapa yang bayar? Udah pak gak usah, saya minta KTP bapak saja. Minta KTP. 17.800.000 yang kasih. Dalam waktu sesingkat-singkatnya kata proklamasi. Tuhan selesaikan. Saya nggak tahu itu siapa. Sampai sekarang saya nggak tahu. Ya kan? Berangkatlah kami ke Bogor. Wah, dikawal sama ambulan. Ya. Sampai di Bogor, sampai depan IGD, saya bilang, mbak saya ada depan IGD. Bapak jangan turun, nanti bapak dijemput. Ketika saya dijemput, tiba-tiba saya dijemput pakai tempat tidur, pakai alat rekaman jantung semua. Apa ini saya bilang? Orang saya bisa jalan, saya bilang. Membuat saya tambah khawatir. Kenapa saya bilang. Waduh, ternyata hasil RMA itu sangat mengkhawatirkan sekali. Masuk ke ruangan. Wah, itu ruangan menurut saya sangat sempurna. Nggak tahu itu punya siapa, ada tempat tidur 4, semua fasilitas ada. Saya bilang, wih siapa punya ini, saya bilang. Istri saya bilang, Pak, siapa yang bayar ini? Udah, tenang aja kalau Tuhan giring kita ke sini pasti ada yang bayar, saya bilang. Wah, tidur situ. Tanggal 2 teman saya meninggal. Pendeta Max, ya, meninggal. Waduh, saya kaget, saya bilang, karena tanggal 28 saya mendoakan dia.
tanggal 28, bro kuat ya? Iya bang. Waduh. Karena saya kan aktif di KPA, di DPA. Iya bang. Wah, meninggal di rumah sakit, di RSPAD. Waduh, Pak Lukas meninggal juga, pendeta. Jadi pendeta-pendeta pada meninggal. Waduh, saya bingung, saya bilang waduh bahaya ini saya bilang. Akhirnya tiba-tiba saya kecekek leher saya. Enggak bisa bernafas. Kan saya selalu bawa termos itu. Semenjak saya operasi bebas selalu minum itu air panas terus. Jadi begitu rasa kecekek saya minum, hilang dia. Ih, kenapa itu ya? Begitu dokter datang, dok tadi saya nggak bisa bernafas kayak kecekek. Hah? Katanya. Tiba-tiba dipanggil dokter 3 orang. Saya. Jadi yang rawat saya 5 dokter. Yang nangani saya hari itu. Waduh, itu penderitaan sekali saudara yang kasih. Akhirnya apa saudara yang kasih? Singkat cerita istri saya 7 hari pulang duluan. Hari ke-10 kami pulang. Dibilang boleh pulang. Woi, kita selfie. Woi, selfie telepon Om Gilbert. Woi bro, saya pulang. Woi, haleluya, kita berdoa. Kata Gilbert berdoa. Dalam nama Yesus. Jam 10 malam, Bapak gak boleh pulang. Yang pulang anak saya berdua. Oh begitu. Iya, Bapak karena masih COVID-nya masih ada. Saya gak boleh pulang. 14 hari baru saya pulang. Udah selfie, udah kirim ke Facebook, udah kirim ke teman-teman pulang. Ya kan? Waduh. Gilbert sudah berdoa. Gak mungkin diriwayat lagi dong. Ya kan? Wah udah. Akhirnya anak saya pulang. Nangis-nangis. Papa gimana? Udah gak apa-apa. Papa kan biasa di hotel sendiri. Udah kamu pulang aja. Pulang. Saya bersyukur. Istri saya pulang duluan. Saya bersyukur anak saya pulang duluan. Kalau saya yang pulang duluan, begitu bicara administrasi bingung nih orang. Bingung nih orang, ya kan? Jadi Tuhan itu tahu saudara yang kasih. Ya, mana orang yang mampu, yang memiliki pengertian, Tuhan tahu. Begitu hari ke-14 Bapak boleh pulang. Tapi selesaikan administrasi dulu Pak. Oke, saya tunggu. Wah begitu. Oke Pak, administrasi sudah selesai. Maksudnya Bapak boleh pulang. Zero. Saya tanya siapa itu Arif Salim? Direktur Mayapada. Saya nggak pernah ketemu tuh. Saya nggak pernah ketemu, nggak pernah kenal. Tapi mata Tuhan melihat. Tuhan tahu. Jadi apa dasar saya untuk saya menolak panggilan Tuhan? Saya berhutang terlampau banyak buat Tuhan. Saya percaya pengalaman-pengalaman pribadi saudara. Mungkin engkau anggap sepele. Tapi dengar baik-baik, pengalaman apapun yang engkau alami, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihinya. Jadi jangan pernah sepelekan pengalaman-pengalaman yang engkau alami. Kalau engkau ada sebagaimana ada saat ini, itu semua oleh karena anugerah Tuhan. Ya. Jadi hari ini saya ingatkan, saya tidak tahu apa masalah yang engkau alami, apa persoalan pergumulan yang engkau hadapi hari-hari ini. Tapi dengar baik-baik, ketika engkau mengambil keputusan untuk hidup suci, Allah berkenan kepadamu. Ketika engkau mengambil keputusan untuk hidup berkenan kepada Tuhan, Allah mengasihimu dan Allah akan mencurahkan kasih-Nya kepadamu. Itu sebabnya, mari. Hari ini ambil keputusan. Hari ini ambil keputusan. Tuhan, aku akan hidup suci. Aku akan berusaha hidup berkenan kepadamu. Aku akan berusaha hidup kudus di hadapanmu. Karena engkau adalah Allah yang kudus. Saya percaya ketika engkau mengambil keputusan itu, Allah berkenan kepadamu. Allah tidak mencari orang sempurna. Tetapi Allah mencari orang yang siap diubahkan. Kalau engkau siap diubahkan, mari engkau datang kepada Tuhan pagi, sore hari ini. Allah akan melawat engkau. Tuhan memberkati. Haleluya. Mari para pemusik WL Singer boleh maju ke depan. Dia ada di sini. Kita bangkit berdiri.